Hai guys, kembali lagi dibikin-bikin. Jadi saya punya mesin pendingin ruangan cold storage itu yang wujudnya kayak apaan tahu, bisa kalian lihat sendiri lah ya. Itu dibuat dengan kayaknya ala kadarnya banget. Dan sebanding dengan rupanya itu mesin selalu bermasalah, entah bocor lah, apalah macam-macam pokoknya. Pada suatu saat kompresornya jebol, dia mati total, nggak bisa kerja. Akhirnya coba saya beliin kompresor baru, saya ganti. Ternyata kompresor yang baru ini juga nggak bekerja dengan sempurna. Kayaknya ada yang mampet atau gimana, nggak ngerti lah udah saya lah. Akhirnya pada satu titik, kayaknya saya mikir, kayaknya ini mending coba saya handle sendiri deh. Bisa nggak ya kira-kira gitu kan? Ya, meskipun saya nggak punya pengalaman sama sekali ya bikin mesin kayak gini. Makanya ini saya sebut DIY challenge. Tapi bukan modal nekat doang sih. Kuncinya ada di riset sama penelitian. Semoga kalian suka video ini tentang saya membuat mesin pendingin. Dan semoga bisa menambah ilmu dan enjoy. Di chapter pertama ini saya akan bongkar mesinnya. Mesinnya kelihatan kayak semak belukar yang meranggas gitu ya. Sorry sebelumnya guys, karena videonya banyakkan timelapse jadi nggak ada soundnya. Ya, jadi mau nggak mau saya masukin musik biar lebih hidup gitu, nggak garing-garing banget. Di chapter ini saya akan membangun rangka untuk menampung mesin dan rangkaian pipa alur dari freon. Kompresor yang saya gunakan, Copland Scroll ini tidak menggunakan piston untuk membuat kompresi, melainkan menggunakan semacam spiral, dua spiral untuk membuat kompresi, makanya diberi istilah scroll. Dan dibandingkan dengan kompresor piston, untuk ukuran 6 PK, kompresor ini halus banget. Karena getaran kompresornya juga nggak seberapa, jadi saya bisa pakai pipa kotak itu yang nggak tebel-tebel banget, malah di bawah 2 mili, mungkin 1/4. Seperti biasa dalam pembuatan sebuah rangka ini, biasanya saya tack welding dulu sebelum saya las secara permanen, karena lebih baik kerja teliti daripada kerja 2 kali. Dimensi rangkanya ini memanjang dan berat kompresor itu bisa sekitar 30-40 kilo. Karena saya pakai besi yang nggak tebal-tebal banget, kemungkinan itu kalau kita taruh kompresornya besinya akan mengayun, jadi kalau getar itu akan makin keras. Jadi solusi murahnya itu kakinya nggak 4, tapi kita tambahin 1 jadi 5 pas di bawah kompresor. Jadi dia fungsinya benar-benar nahan berat si kompresor dan bikin rangkanya ini nggak mengayun dan mengurangi getaran. Niat awalnya saya mau ganti kondensor lama ini dengan kondensor baru yang benar-benar didedikasikan untuk kompresor 6 PK. Namun setelah ke tokonya, saya lihat barangnya jelek karena banyak penyok di pipa-pipanya, kita nggak mau risiko ntar ada bocor atau gimana, dan barangnya cuma 1. Ya akhirnya saya putuskan untuk pakai yang lama aja deh. 2 buah kondensor dengan kapasitas masing-masing 2,5 PK, jadi kalau disambung itu jadi totalnya 5 PK. Nah ini agak gambling sedikit sih, kira-kira mampu nggak ya? Karena kompresornya sendiri kapasitasnya 6 PK. Tapi mengingat udara di lingkungan sini cukup sejuk, saya pikir sih kondensornya mampu. Ya, lumayan juga sih, hemat sekitar 6 juta rupiah lebih ya. Tapi kondensor yang lama ini ukurannya tuh lebih lebar-lebar gitu, jadi lumayan bikin sempit ini.
Fungsi kondensor ini sangat penting karena dia merubah freon dalam bentuk gas dengan tekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Itu suhunya diturunkan, kemudian freon itu berubah menjadi bentuk cair, dan bentuk cair ini sangat esensial untuk proses pendinginan selanjutnya. Kalau tidak benar-benar cair, nanti proses pendinginannya bisa tidak efisien atau malah justru bermasalah. Proses ini diberi nama subcooling. Ini saya membuat rangka bagian atas yang berfungsi untuk selain memegang kondensor, karena sepertinya kondensornya akan bergetar lebih kencang daripada kompresornya, dan juga untuk tempat dari casing, karena ini akan ditaruh di outdoor jadi harus ditambahkan casing. Saya rasa semua sudah dilas dengan cukup baik, saatnya ngetes kekuatannya. Rangkanya saya cat pakai cat kaleng aerosol itu supaya praktis aja, jadi kalau ada waktu bisa ngerjain ya udah tinggal dicat aja, nggak perlu ribet-ribet nyiapin kompresor, bersihin alat semprot dan macam-macam itulah. Dicatatnya agak random, dimulai dari saya mempersiapkan kompresornya. Saya melepas pipa-pipa yang lama ini, jadi pipanya itu tipis dan sempat dilas secara terus-menerus, dilepas dan mau disambung lagi. Kemudian banyak oksidasinya, terus jadinya filler metalnya nggak nempel, dan akhirnya overheat, kepanasan, jadi malah membuat lemah si pipa tembaga. Jadi pipa tembaga itu menjadi seperti apa ya, berpori, jadi kayak freonnya itu merembes malahan. Saya tes fit kompresor dan kondensornya, lalu bikin pengunci kondensor pada rangka bagian atas. Pada chapter ini saya akan latihan menggabungkan pipa, sambungan pipa ini menggunakan teknik brazing, atau dalam bahasa Indonesia itu mematri. Orang biasanya nyebut ngelas ya, tapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau brazing atau mematri ini adalah menggabungkan dua logam disambung dengan logam filler
itu yang memiliki titik lebur yang lebih rendah daripada logam yang disambung. Sedangkan kalau ngelas antara besi filler dan besi yang disambung, itu ketiganya memiliki titik lebur yang sama, jadi semuanya sama-sama meleleh. Tapi menurut KBBI, pokoknya dengan cara membakar itu adalah ngelas. Jadi ya udahlah, terserah lah. Cuman pada hakikatnya mengelas dan mematri itu berbeda, dan menurut saya ini lebih cocok disebut dengan mematri atau brazing. Percobaan pertama kurang sukses, namun sepertinya sudah tahu triknya. Dan percobaan kedua itu saya tambahkan flux untuk menghilangkan oksidasi. Jadi ketika logam filler yang terbuat dari perak dan tembaga ini meleleh, itu mengalirnya sangat bagus dan hasilnya juga rapat ya. Namun karena pada pipa bagian dalam saya tidak tambahkan inert gas, bisa berupa nitrogen atau argon, jadi bagian dalamnya itu ketika di brazing dia oksidasi dan meninggalkan slag berwarna kehitaman. Ini kalau misalkan semua pipanya kita tidak pakai inert gas seperti ini, kemungkinan ini kotorannya akan menumpuk dan bisa bikin mampet, misalkan bagian ekspansi atau bagian metering dari alat pendingin, dan bisa mengurangi kinerja atau bahkan bikin masalah di mesin pendinginnya. Jadi nextnya untuk brazing saya harus tambahkan inert gas supaya pipa bagian dalam itu benar-benar bersih. Di chapter ini saya akan membuat panel pengukur dan pengatur ketekanan kompresor. Pengatur tekanan ini berfungsi mematikan kompresor secara otomatis jika tekanan pada outlet kompresor terlalu tinggi atau tekanan pada inlet kompresor terlalu rendah. Karena hal tersebut bisa membahayakan kompresor, bisa bikin rusak atau bahkan jebol kompresor. Karena saya nggak dapetin hole saw ukuran 65 mili dan nggak sempet tuh beli online, karena kayaknya nyampainya bakal lama, jadi ya udah pakai cara ribet, dan di request juga belum punya, jadi ya udah makin ribet.
chapter ini saya akan mengerjakan pipa-pipa alur dari freon. Untuk unit pendingin ini menggunakan 5 ukuran pipa tembaga, yaitu 1/4, 3/8, setengah, 5/8, dan 7/8 inch. Banyak juga ya. Menurut saya pengerjaan alur pipa freon ini yang paling cukup memakan waktu karena harus mendesain ulang dan tidak sesuai desain awalnya. Jadi memanfaatkan ruang yang sempit ini dengan benar-benar maksimal. Penyambungan pipa tidak melulu menggunakan patri, ada kalanya menggunakan flare dan dikunci menggunakan mur, dan ini kedap udara dan cukup tahan getaran. Pada pipa outlet kompresor atau tekan freon, pipanya saya bawa alur turun mendekati rangka untuk mengurangi getaran. Karena kalau di atas pipanya dan langsung menuju kondensor, kemungkinan itu getarannya akan makin besar dan lama-kelamaan itu membuat keretakan dan akhirnya membuat bocor freonnya. Liquid receiver ini berfungsi untuk menampung freon yang sudah dalam bentuk cair dari kondensor. Karena ruangnya makin sempit, saya agak sedikit bingung untuk naruh filter dryer ini ya. Fungsinya dia untuk menghilangkan kelembaban dalam freon. Dan setelah riset saya temukan kalau filter ini bisa ditaruh di posisi horizontal maupun vertikal asal inlet dan outletnya benar alurnya. Akhirnya filter dryer saya pasang pada tiang rangka bagian depan. Saya tambahkan klem pada rangka untuk mengunci posisi filter dryer pada rangka. Pada chapter ini saya akan mematri seluruh sambungan alur pipanya, dan tidak semua alur pipa itu bisa dipatri pada tempatnya di unit karena ruang geraknya itu cukup sempit dan padat. Jadi beberapa bagian itu ada yang dipatri di luar seperti ini, dan beberapa bagian dipatri langsung pada unitnya. Jadi untuk menghilangkan oksidasi pada pipa bagian dalam seperti saya utarakan sebelumnya, itu biasanya digunakan gas nitrogen untuk inert gasnya. Namun karena saya nggak punya, saya punyanya argon, jadi ya saya pakai argon aja. Tapi itu yang ada dan tidak perlu beli tabung lagi dan sebagainya, jadi ya udah saya pakai itu dan hasilnya juga bagus banget. Oh ya, dan lupa saya sampaikan kalau torch apinya ini untuk matri, saya pakai LPG 3 kilo sama tabung oksigen yang ukuran 1 kubik.
Karena ruang gerak cukup sempit dan mematri ini membutuhkan ruang yang lumayan karena kobaran apinya itu bisa kemana-mana kalau tidak hati-hati. Jadi saya bekerjakan dulu pipa-pipa pada bagian depan. Kalau sudah selesai baru saya kerjakan terakhir itu pipa-pipa untuk bagian kondensornya. Pematri ini membutuhkan banyak kanebo-kanebo basah karena untuk melindungi beberapa bagian atau komponen supaya tidak kena panas yang berlebih karena bisa menyebabkan kerusakan. Sebelum mulai mematri, saya biasakan untuk rehearsal atau latihan posisi karena api dari torchnya ini bisa kena ke bagian yang tidak kita inginkan. Jadi kalau kita sudah tahu ancang-ancangnya, kita akan lebih mudah untuk proses pematriannya. Untuk proses pematrian ini, api torch harus dalam keadaan neutral atau istilahnya neutral flame. Maksudnya adalah antara oksigen dan propen LPG-nya itu berimbang, jumlahnya sama. Sebelum mematri pipa bagian dalam saya tambahkan flux, fungsinya untuk menghilangkan oksidasi sehingga ketika nanti filler metalnya si silver ini meleleh, dia akan langsung mengalir ke bagian dalam sambungan pipa. Jadi si silver filler metal ini meleleh karena tembaga yang panas, bukan meleleh karena terkena api dari torchnya. Jadi misalkan tembaga sudah berwarna merah karena panas, itu kita tempel si filler metal itu akan langsung meleleh dan nempel di tembaganya. Jangan pernah melelehkan si filler metal itu menggunakan api dari torch, karena itu tidak akan menempel dengan kuat di tembaganya. Setelah beberapa kali praktek, nanti kita melihat dengan visualnya sudah cukup tahu, oh ini hasil patrinya bagus atau tidak. Dan kalau kita lihat itu visualnya cukup bagus, kita udah tahu, berpengalaman, itu pasti kita yakin ini nggak bakal bocor. Awalnya saya berencana untuk menambahkan suction akumulator pada bagian pipa sedot atau pipa alur dari freon balik ke kompresor. Namun setelah beberapa riset, saya temukan kalau aplikasi mesin pendingin saya tidak terlalu membutuhkan suction akumulator. Jadi fungsi suction akumulator itu adalah memastikan freon yang balik ke dalam kompresor semua dalam bentuk gas. Karena kalau masih ada bentuk freon dalam bentuk cair, itu kemungkinan besar bisa bikin rontok kompresor karena dia cairan dingin masuk ke dalam kompresor yang panas bisa bikin crack gitu ya di dalam kompresornya. Untuk menghindari api dari torch mengenai bagian-bagian yang tidak diinginkan, saya menggunakan keramik sebagai insulasi. Tapi sebenarnya lebih bagus menggunakan bahan
dari tanah liat seperti genteng karena dia lebih tahan panas. Untuk melihat hasil patrian dengan posisi yang sulit, kita bisa menggunakan cermin sebagai alat bantu. Untuk pematrian pipa-pipa alat ukur, sambungan dari pipanya ini kita harus lepas, karena panas berlebih bisa merusak alat-alat ukur tersebut. Alur pipa bagian depan sudah selesai. Terakhir, saya akan mematri pipa-pipa pada bagian kondensor. Untuk mematri pipa yang ada pentilnya, jangan lupa untuk melepas bagian core-nya, karena kalau panas, seal-nya itu bisa meleleh. Akhirnya kelar juga, dan tinggal masang kabel-kabel listriknya aja. Karena mesinnya ini 3 pas, jadi saya pakai kabel 4 kali 1,5. Untuk instalasinya saya dibantu teman-teman teknisi.
Cukup lega juga karena hasil patriannya nggak ada yang bocor. Angin kondensor yang cukup panas atau hangat itu salah satu indikator kalau semuanya berfungsi normal. Dan hasil kerja keras nggak sia-sia, semua bekerja sebagaimana mestinya. Meskipun kapasitas kondensornya kurang 1 PK, ternyata dia mampu dan bisa kita lihat tidak ada buih atau embun dalam freonnya. Setelah beberapa bulan operasional, mesin masih bekerja dengan sempurna. Saya cukup puas dengan hasil kerja saya, ternyata bisa ya. Saya ajak teman-teman untuk kilas balik, seperti apa wujud mesin ini sebelumnya dan seperti apa sekarang. Sampai dengan video ini diupload, mesin pendingin masih bekerja dengan sempurna. Terima kasih sudah menonton, semoga menginspirasi untuk tidak membatasi diri dan selalu mencoba hal-hal baru. Terima kasih sudah menonton, pertimbangan untuk subscribe, like jika suka video ini, dan sampai jumpa.